Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 6 Januari 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki aktivitas di minggu pertama di tahun 2024 ini. Mari kita memulai bersaat teduh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kasih setia dan penyertaan-Mu kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami saat ini akan memulainya bersama-sama dengan Engkau di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Juga sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi untuk boleh mengatakan apa yang surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 13 yang demikian. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Renungan hari ini berjudul, kesengsaraanku adalah kemuliaanmu. Jemaat dikasihi Tuhan, dalam Alkitab terjemahan baru edisi pertama, kata yang dipakai sebelum kesengsaraan adalah kesesakan. Sesak itu artinya sulit bergerak karena mungkin besarnya tekanan yang dialami. Secara biologis sesak itu artinya sulit bernafas karena saluran pernafasan yang menyempit. Sesak membuat orang yang mengalaminya terancam bahaya kematian kalau tidak segera ditolong. Rasul Paulus mengalami kesengsaraan yang menyesakkan karena jemaat Efesus, yang mana sebenarnya mungkin bukan hanya untuk jemaat Efesus saja, melainkan secara keseluruhan pelayanan Rasul Paulus untuk kemuliaan Kristus. Itulah yang membuatnya merasa sesak. Tentu kita tahu bahwa hidup sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, tidaklah mudah. Namun cerita Rasul Paulus tentang kesengsaraannya ini tidak dimaksudkan agar jemaat Efesus menjadi tawar hati, melainkan untuk semakin menyadari bahwa pelayanan bagi Kristus itu adalah panggilan untuk menanggung kesesakan. Jemaat justru dapat mengambil bagian untuk berdoa bagi para pelayan yang mengalami kesengsaraan dalam pelayanan, dan justru jangan dia sendiri yang menimbulkan kesesakan dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan yang dia alami adalah kemuliaan bagi jemaat Efesus. Apa maksudnya? Apakah jemaat Efesus menari di dalam kesulitan Rasul Paulus? Tentu bukan. Kemuliaan yang dimaksud adalah kesempatan emas bagi jemaat Efesus untuk boleh mengenal Kristus dan segala kekayaan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengalami kesengsaraan dalam pelayanan adalah sebagaimana kita memikul salib, di mana disitulah kita menyangkal ego diri kita. Maka marilah kita semua sebagai pelayan Tuhan, hendaknya kita tetap sabar. Karena kita tahu bahwa pelayanan kita akan jadi kemuliaan bagi Tuhan dan akan jadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di awal tahun 2024 ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa sejatinya pelayanan yang kami lakukan ini tidaklah sia-sia. Karena kami tahu pelayanan ini adalah cara kami untuk mengerti bagaimana beratnya salib Kristus. Mengajarkan kepada kami betapa pentingnya untuk menjaga sikap hati yang benar, sehingga pelayanan kami boleh jadi berkat untuk sesama kami, tetapi terlebih menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala kesulitan dan kesengsaraan yang mungkin menyesakkan diri kami, itu adalah cara kami untuk mengasihi Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.